Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang bagaimana caranya mengelola rapat dalam praktikum perkantoran. Oke, definisi dari rapat tersendiri yaitu suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka, entah itu offline ataupun online, yang sering diselenggarakan oleh organisasi swasta maupun pemerintah. Jadi, zaman sekarang ini rapat tidak harus selalu dengan tatap muka secara offline, namun juga bisa tatap muka secara online, baik itu melalui Zoom, Google Meet, dan segala macam aplikasi yang ada. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari rapat tersebut? Ada banyak fungsinya. Yang pertama, untuk memecahkan masalah. Jadi jika ada rapat yang terjadi, ya kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi. Rapat juga tidak melulu tentang masalah, namun juga bisa berisi tentang informasi. Sharing informasi kepada karyawan atau anggota rapat. Yang ketiga, sebagai forum demokrasi. Ya misalkan kita beraspirasi tentang sebuah pendapat A, pendapat B, pendapat C, di sana akan timbul adanya demokrasi. Namun, bukan berarti suara yang paling banyak adalah suara yang benar. Harus diteliti lagi dan dikaji lagi. Nah, yang keempat, sebagai alat koordinasi yang baik. Biasanya di perusahaan, adanya rapat itu digunakan untuk berkoordinasi. Karena saat kita bekerja di masing-masing ruangan, rasanya sulit untuk berkoordinasi. Nah, dengan adanya rapat tersebut, biasanya koordinasi menjadi lebih cair di sana. Karena kalau misalkan saat ini kita melihat rapat atau diskusi menggunakan aplikasi WhatsApp misalkan, atau Line misalkan, di sana kita tidak bisa melihat emosi yang ada seperti apa. Malah cenderung terjadi banyak miskomunikasi. Sebenarnya sih ngomongnya baik-baik di WhatsApp tersebut, namun yang diterima oleh si B misalkan jadi kok nyolot banget sih bahasanya. Padahal WhatsApp ataupun Line tidak punya nada. Hati-hati ya dalam menggunakan WhatsApp dan juga Line saat berkomunikasi. WhatsApp dan Line itu tidak bernada, sehingga saat kita membaca, mungkin maksudnya itu baik, namun diterimanya malah buruk. Nah, ini hati-hati. Biasanya ya kita gunakan emoticon lah. Emoticon senyum misalkan, jadi tahu nadanya lagi senyum. Nah, yang selanjutnya sebagai sarana untuk bernegosiasi. Rapat atau pertemuan tersebut juga bisa kita lakukan untuk negosiasi, baik dalam hal transaksi ataupun dalam hal negosiasi acara, banyak hal pokoknya. Dan terakhir, rapat digunakan sebagai sarana pembentukan peraturan. Perumusan undang-undang, perumusan kebijakan, perumusan peraturan dari DPR, MPR gitu kan ya, dari presiden. Nah, biasanya harus rapat. Yang di gedung DPR, nah ini. Kemudian, kenapa sih perlunya rapat? Kenapa harus tercipta rapat gitu ya? Yang pertama, pimpinan ini memerlukan sumbangan pikiran dari karyawannya. Ya, tidak melulu pimpinannya berpikir memutuskan, ya tidak harus seperti itu. Namun sebagai pimpinan juga harus ada melihat kondisi menurut si B bagaimana, si C bagaimana, si X bagaimana. Namun tidak serta-merta semua diputuskan, harus mengambil satu yang terbaik. Ada kalanya seperti itu. Pimpinan memerlukan sumbangan pemikiran dari karyawannya. Kemudian, materi yang akan dibicarakan bersifat rahasia. Nah, kalau misalkan ada hal yang bersifat rahasia, pasti ada rapat. Kita bicarakan dulu sebelum kita floor ke lapangan. Gitu ya. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk memberikan saran atau pendapat secara langsung kepada pimpinan. Ada kalanya, ini posisinya di saat saya sudah tahu nih keputusannya seperti ini, namun saya mau coba sih, gimana sih karyawan saya di bawah itu? Ada nggak sih yang berkompeten di situ? Nah, inilah hal yang paling penting saat kalian diminta untuk berpendapat dalam sebuah rapat. Di sana seorang pimpinan pasti akan melihat bagaimana cara Anda berbicara, bagaimana cara Anda berkomunikasi, menyampaikan pendapat, apakah ada emosi di sana, atau semua berdasarkan data. Yang baik adalah saat Anda sedang diminta oleh pimpinan menyampaikan pendapatnya,
kalian harus berdasarkan fakta dan data di lapangan. Jangan apa bahasanya, common sense gitu, atau feeling aja gitu ya. Menurut saya kayaknya, sepertinya no, tidak seperti itu. Namun kalian harus menyajikan data. Menurut data di lapangan, penjualan kita sekian. Tren yang positif menurut majalah apa misalkan adalah ini. Bagaimana jika kita menjual dengan diimbangi atau mengikuti tren yang sekarang ini ada? Itu kan enak rapat seperti itu. Jadi pimpinan bisa melihat, oh si X ini kalau bicara berdasarkan data. Itu yang dibutuhkan oleh seorang pimpinan. Karyawan-karyawan yang saat berbicara mengeluarkan data, bukan hanya sekedar feeling atau perasaan dan sebagainya. Nggak penting kalau itu mah. Lanjut, ada masalah yang jelas dan harus mendapat penyelesaian melalui rapat. Jadi kalau ada masalah nih genting misalkan, nggak mau harus ada rapat, ya kita harus menggunakan rapat tersebut sebagai media untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian, telah diputuskan oleh pimpinan agar diselenggarakan rapat. Nah, kalau ini biasanya rapat rutin ya, rapat bulanan, misalkan rapat berkala, rapat mingguan, atau rapat tahunan. Nah, ini sudah diputuskan oleh pimpinan bahwa setiap 2 bulan sekali misalkan kita harus rapat nih dari bagian divisi marketing atau dari bagian divisi keuangan. Sehingga rapat ini membuat keterikatan antara pimpinan dan juga bawahannya. Jadi tidak melulu rapat setiap hari ya, namun ada kalanya berkala di situ. Entah itu bulanan atau mingguan. Nggak harus setiap hari. Namun itu penting, karena rapat dapat mempersatukan hati dan hati. Sehingga kita tahu nih, oh ternyata bos saya care loh kepada saya. Nah, disitulah timbul chemistry antara si bos dan juga si karyawannya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jadilah sekretaris yang baik dan profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.